tidak punya masa depan. Tetapi ketika dia datang, perhatikan dia datang lalu sujud menyembah Yesus. Kita terkadang datang sama Tuhan, bukan sujud menyembah Yesus, tetapi kita datang dengan duduk, dengan berdiri. Artinya masih dengan kesombongan, dengan keakuan kita. Karena kita masih bisa ke dokter, masih punya duit, ya. Tetapi ketika engkau benar-benar sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati, engkau menyerahkan semua sakitmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku sudah ke dokter kemana-mana, tidak bisa sembuh Tuhan. Udah habis banyak Tuhan, tidak sembuh Tuhan. Tapi hari ini aku percaya, aku sujud di hadapanku dan hati yang benar. Engkau bisa menyembuhkan aku dengan caramu yang ajaib. Dan ketika engkau berkata begitu, tidak langsung sembuh. Saya waktu sakit, saya tidak langsung saya berdoa, saya nyanyi pujian ini, langsung sembuh. Tidak. Menunggu proses beberapa bulan. Ketika beberapa bulan saya terbaring di tempat tidur sambil Zoom. Saudara, sakit. Tapi saya berjalan dengan iman. Walaupun saya sakit, saya nggak boleh diam menunggu. Kalau saya diam menunggu, serangan datang, tambah sakit, tambah tidak berdaya. Tapi saya menunggu sambil saya melayani, sambil terbaring di tempat tidur, saya terus memuji menyembah Tuhan, saya imani, saya yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan benar saudara, dengan berjalannya waktu, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Karena ketika saya nggak berdaya, saya nggak mampu. Saya membutuhkan pertolongan orang untuk bangun aja, untuk duduk aja susah. Harus digendong saudara. Ya. Saya Zoom, Anda lihat saya Zoom bertahan terus sampai 6 jam bertahan sambil tiduran. Anda tidak tahu yang saya alami. Hari ini saya akan ceritakan buat saudara. Ya, jangan tertawain saya. Saya nggak mungkin kan kalau Zoom lalu saya ingin ke belakang, ingin kencing, saya bangun dengan susah sekali. Ya, lalu nanti terus tidur lagi. Enggak, saudara. Tuhan ngasih saya petunjuk, akhirnya saya pakai pempes nih. Saya belum umur 80 tapi saya merasakan udah pakai pempes itu gimana rasanya. Ya, orang yang tidak berdaya pakai pempes. Tetapi saya tetap jalan dengan iman saya maju melayani Tuhan walaupun dengan Zoom. Dan ketika saya berjalan melakukan semuanya yakin dan percaya, dengan saya bertindak, tidak cuma nunggu Tuhan sembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Anda mungkin berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Itu kayak doanya orang makan pagi, siang, dan malam. Anda ingin sembuh, Anda harus lebih kencang doanya. Lebih melekat sama Tuhan. Saudara, sampai hari ini, walaupun saya sudah sembuh, saya bisa bergerak sendiri, tapi saya selalu bersyukur sama Tuhan. Kalau saya mau mandi gitu, saya mandi. Sampai di kamar mandi, saya berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Saya sampai hari ini bisa mandi sendiri, Tuhan. Engkau baik. Saya selalu berkatakan itu sama Tuhan. Saya berusaha belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya jalan, ya, saya bisa jalan lama. Saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau memberikan kekuatan kepada saya. Kan banyak pesan-pesan Tuhan melalui penglihatan buat Cik Lini mau dibikin jatuh lagi. Dan jatuhnya kali ini sekalian kalau bisa langsung mati, gitu ya. Karena orangnya nggak suka saya masih hidup. Masih bisa melayani Tuhan. Mau dibuat macam-macam. Tadi penglihatan juga menyampaikan ada orang yang nggak suka bawa massa untuk supaya menyerang saya. Tetapi Tuhan memberikan oli sehingga orang-orang yang mau menyerang itu ada yang terpleset, jatuh, ya, ada yang lari. Penyertaan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita juga mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kita melekat sama Tuhan dengan luar biasa. Coba kalau saya sakit, saya cuma berdoa pagi, siang, malam, saya nunggu, saya tidak melayani. Tidak ada kesembuhan, saudara. Kita saja manusia, kalau bekerja biasa-biasa, kita terima gaji UMR, cukup untuk makan pagi, siang, malam. Untuk engkau mau bangun rumah tingkat 2, tingkat 3, tidak bisa. Diperlukan usaha. Bekerja lembur, bekerja setengah mati giat, pagi, siang, malam, bila perlu dilembur sampai tengah malam, baru ada hasil yang lebih. Ada hasil tambahan, bisa bangun rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Kalau nggak ada usaha, cuman terus gaji UMR, 10 tahun gaji UMR, 10 tahun nggak bakal punya rumah yang luar biasa. Ya,
Hidup pas-pas, cukup-cukup. Dan hari ini ketika engkau mengasihi Tuhan biasa-biasa, maka yang terjadi dalam dirimu juga biasa-biasa. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi ketika engkau mengerti akan kehendak Tuhan, engkau mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan, engkau gandol Tuhan terus, gandol Gusti terus. Engkau selalu menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kemanapun engkau tidak seorang diri, engkau bersama Tuhan. Saya kalau jalan, saya pingin sesuatu gitu ya. Saya mesti tanya Tuhan, bagus enggak ya Tuhan? Boleh enggak ya Tuhan? Kalau Tuhan diam, saya enggak beli. Saya diam, saya jalan. Tapi terkadang itu lucu. Saya enggak pingin apa-apa. Ya, saya cuman iseng jalan. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu lihat apa yang kamu mau kamu beli. Saya bilang, uangnya Tuhan. Udah kamu beli. Nah, kadang itu Tuhan bisa ngomong gitu. Kenapa Tuhan bisa ngomong begitu sama saya? Kenapa enggak ngomong sama saudara? Karena Anda kurang melekat sama Tuhan. Tapi kalau Anda melekat sama Tuhan, dimanapun engkau berada, Yesus selalu ada bersama dengan engkau. Roh Kudus selalu ada bersama dengan engkau. Dan Roh Kudus selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada engkau. Dia akan membimbing, dia akan mengajar, dia akan memimpin engkau. Dan ketika engkau melakukan sesuai dengan petunjuknya, keajaiban mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Di sini ada ibu kita Elsia Bornes dari Australia. Ada nggak hari ini ya? Ibu Elsia Bornes itu pertama masuk di Zoom kita, nangis terus. Nggak pernah berhenti nangis, terus nangis. Sampai masuk rumah sakit mungkin 2 kali. Ya. Terus nangis. Dia sakit kakinya itu luka. Kakinya itu luka dari borok kecil di telapak kaki. Akhirnya menjadi besar. Seluruh telapak kaki sampai di atasnya. Jadi kayak boron. Nggak bisa jalan. Sampai kaki satunya juga kena. Dua-duanya nggak bisa jalan karena ada luka. Dan ketika dia setia di Zoom, dia nangis terus, dia nangis terus. Dia berdoa, saya bilang terus berdoa. Memuji, percaya. Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan ibu itu setia. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Dia bisa jalan. Dia bilang cilingling kering. Lukanya kering dan kering. Semua terkelupas kering. Dan dia bisa jalan. Anaknya sampai juga ikut Zoom. Anaknya David kalau nggak salah namanya. Nah, ketika ikut Zoom, udah bisa jalan, saudara. Jarang masuk Zoom-nya, jarang. Ya, jalan-jalan. Katanya lagi jalan-jalan di supermarket. Nah, ketika dia mengalami sesuatu lagi, dia masuk Zoom lagi. Sempat mengalami di rumah sakit, dia bersaksi hampir mau mati. Tetapi Tuhan ingat, Tuhan lihat dia. Tuhan lihat hatinya. Dan Tuhan sembuhkan, hari ini bisa ada di Zoom lagi. Ya, dia sudah sembuh. Dan hari ini ketika engkau ada yang mengalami sakit, yakin dan percaya. Jangan doanya cuma sehari 3 kali biasa. Jangan. Tetapi setiap saat terus memuji menyembah. Setiap saat yakin dan percaya dengan imanmu. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tuhan akan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Banyak yang ditolong Tuhan di sini. Banyak yang mendapat kesembuhan dari Tuhan di sini. Iya apa enggak? Ibu Rosliana ada nih di sini. Tuhan sembuhkan, sekarang rambutnya tumbuh bagus. Udah keriting-keriting. Yang tadinya gundul karena kanker. Ya. Ibu Trivena Lindawati. Ya, kesaksian hidup 5 tahun ada di Zoom kita. Dari awal masuk nangis. Sekarang sudah sukacita. Sekarang sudah bisa jalan, sudah duduk. Walaupun jalannya belum lari. Ya. Tapi ada perubahan. Ibu Elan. Udah umur 70 lebih selalu setia ada di Zoom kita. Tuhan sembuhkan. Waktu pujian penyembahan tiba-tiba Tuhan berkata, ada di sini orang yang sakit dari pinggang ke bawah itu sakit. Aku sembuhkan hari ini juga, kata Tuhan. Dan dia berkata, saya itu orangnya. Saya udah kecetit 6 tahun. Nggak berani operasi, sekarang sembuh. Satunya ada lagi Ibu Suang. Ya. Itu juga disembuhkan Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dan hari ini Tuhan mau Anda baca selanjutnya ayat 5 sampai 13. Tetap Matius 8. Ayat 5 sampai 13. Ya, amin diimani.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Hebat kan, Tuhan mau menyembuhkan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, yang Tuhan hari ini cari adalah imanmu. Seperti perwira ini yang luar biasa punya iman. Tuhan itu sudah mau datang ke rumahnya. Dia berkata, "Enggak usah Tuhan, enggak usah datang ke rumahku. Enggak usah repot-repot pergi rumahku, enggak usah. Katakan aja, ketika engkau berkata aja, sembuh, maka sembuh." Hari ini saudara, kita nggak bisa melihat Yesus ada bersama dengan kita, betul nggak? Zaman dulu, Yesus ada. Di dalam dunia, perwira itu bisa ketemu Yesus. Ya, orang kusta itu bisa bertemu Yesus. Hari ini kita nggak bertemu Yesus, tapi kita tahu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kita tahu Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu luar biasa kuasanya. Dan ketika kau yakin dan percaya, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau selalu memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sama dengan kau mengetuk pintu hati Tuhan. Dan ketika pintu hati Tuhan terketuk, dibukakan bagi engkau, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Ada kesembuhan, ada pemulihan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, apapun sakit penyakitmu, ketika kau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau yakin dan percaya, keajaiban mujizat pasti sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Di sini ada Ibu Ana, ya, yang biasa ikut Zoom, yang biasanya kelihatan kepalanya separuh itu, ya. Ibu ini, dia berkata, "Cik Ling, aku sakit. Saraf kecepit atau gimana gitu." Dia udah kesini saya kemana-kemana. Ya, saya bilang berdoa. Tuhan sembuhkan. Namanya orang, ia berdoa, tapi nyoba. Kesini saya lah, ke dokter lah, ketusuk jarum. Semua dicoba. Habis duit banyak. Nggak sembuh-sembuh. Nah, ketika dia mungkin sudah banyak sekali ya pengeluaran, baru dia berdoa. Dia duduk diam dalam hadirat Tuhan, dia berdoa, dia memuji, menyembah, sembuh dengan cara Tuhan. Hari ini kita juga lihat ini, ada Lina Banjarmasin. Saya lupa, Lina Banjarmasin. Dia juga mengalami sakit kanker. Dia pikir, waduh habislah aku. Ya, karena maaf ya, ibunya juga meninggal sakit kanker. Dia pikir ini ada keturunan kanker, tapi Tuhan berkata, "Tidak, aku sembuhkan engkau." Dan Ibu Lina Banjarmasin ini pernah gundul, ya, bukan Ibu Nona, masih Nona. Nona Lina Banjarmasin ini gundul, tetapi hari ini sudah tumbuh rambutnya dan masih setia ada di Zoom ini. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada Adomanu tuh gundul. Dia kalau masuk Zoom dia tetap bawa gitar. Dia terus memuji menyembah Tuhan, katakan terus memuji menyembah aja. Dan dia lakukan itu, akhirnya dia sembuh. Rambutnya sudah tumbuh sekarang cantik. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa sembuhkan,
yang sakit kanker sembuh dengan cara Tuhan. Hari ini, sakitmu itu gampang sekali kalau Tuhan mau menyembuhkan, gampang sekali. Tuhan cuma jamah dari atas, Tuhan cuma jamah aja. Ya, kita sering dapat penglihatan ketika engkau memuji menyembah, tiba-tiba ada aliran kayak listrik yang turun masuk ke dalam tubuhmu. Itu aliran-aliran dari Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sama ketika saya mengalami sakit. Ya, dokter juga sampai heran. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan mau menyembuhkan, pasti saya sembuh. Selama Tuhan masih mau pakai saya untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara, untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saya mati. Apapun yang orang mau perbuat, Tuhan pasti menjagai, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memelihara, dan Tuhan meluputkan dari malapetaka dan bahaya. Dan hari ini, Anda yang ada sakit saat ini, jangan takut mati, jangan takut sakitmu tidak sembuh-sembuh, jangan. Engkau sudah ke dokter, engkau sudah mengalami banyak keluar uang MMM mungkin, ya, udah operasi ke Singapura kemana-kemana. Tetapi tahulah, ketika kau kembali sujud di hadapan Tuhan, Bapak Hendrik dulu waktu sakit mau dioperasi. Ya, Tuhan berkata, aku memberikan saluran yang baru. Dan dia tetap operasi di Singapura. Dokternya melihat aneh ada saluran yang baru. Itu mujizat yang diterima Pak Hendrik. Dan saat ini ketika engkau yakin dan percaya, engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Jangan cuma berdoa biasa sehari 3 kali. Jangan. Tetapi ditambah porsinya, ditambah. Dan ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau terus memuji, menyembah, memuji, menyembah. Ketika kita memuji, menyembah, kita memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyerahkan hati Tuhan. Itu sama kita mengetuk pintu hati Yesus. Dan ketika engkau mengetuk pintu hati Yesus, dia mendengar ketukanmu. Dia mendengar, dia melihat kerendahan hatimu. Dan ketika Yesus berbelas kasihan, dia akan mengulurkan tangan. Dia akan menjamah dan sakitmu seketika sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini mari Bapak Ibu, ya, kembali sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Firman Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Iya dan amin. Pasti terjadi, pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya pernah sampaikan orang yang mau sukses itu harus mengalami proses, bukan banyak protes. Semakin banyak protes, semakin sakit. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau pakai Anda, semua kerikil di dalam dirimu itu semua dikeluarkan. Semua otot-otot yang keras, yang kaku-kaku semua dikeluarkan. Ya, semua besi-besi semua dikeluarkan. Supaya sampai engkau menjadi tanah liat yang gembur, yang siap dibentuk. Dan ketika engkau dibentuk, engkau tidak protes. Tetapi engkau menjalani proses sambil mengandalkan Tuhan. Sambil meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sambil engkau terus memuji menyembah. Karena kalau kita nggak memuji menyembah, kita nggak akan kuat. Tetapi ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau mengalami proses demi proses. Tapi engkau semakin kuat, gagah perkasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membackup Anda. Ada Roh Kudus yang jadi backing Anda. Dan Anda tetap berjalan maju dan maju bersama Roh Kudus, dan Anda akan berkemenangan. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Kenapa topiknya hari ini begini? Karena ada di antara Anda semua yang sakit. Tapi Anda merasa, kenapa aku sudah berdoa kok tidak sembuh-sembuh ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Karena Tuhan mau kita semakin melekat kepada Dia. Masuk ke dalam dekapannya. Kalau kita masuk ke dalam dekapannya, kita akan merasakan kehangatan. Betul nggak? Kita akan merasakan hangat. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan itu tercurah di dalam hidupmu. Transfer di dalam hidupmu. Dan ketika kuasa Tuhan ada dalam hidupmu, maka keajaiban mujizat terjadi. Engkau akan sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kembali masuk dalam dekapan Tuhan. Hari ini kembali melekat kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Pertolongan manusia itu terbatas dan ada batasnya. Tetapi kalau engkau kepada Tuhan, tidak ada terbatasnya. Enggak ada batasnya Tuhan itu.
Dan Tuhan selalu berbelas kasihan, selalu mengasihi engkau. Dia tidak pernah melihat keadaanmu yang lalu, tetapi dia melihat engkau sekarang. Ingat orang yang disalibkan bersama Yesus, ya. Dulu dia penjahat, mungkin kali berkelas kakap, tetapi ketika dia ada di sebelah salib Yesus, dia cuma berkata, Tuhan, ingatlah saya. Dan Tuhan mengampuni orang yang jahat ini. Dan dia masuk surga bersama Yesus. Saudara, kalau kita punya kesempatan di hari terakhir itu bagus. Tapi kalau di hari terakhir kita nggak punya kesempatan untuk berkata begitu sama Tuhan, kita lolos. Ya, kita gagal. Dan kita terhilang. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu mau Anda mengasihi dia dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37-41. Tuhan mau Anda mengasihi dia. Orang yang mengasihi, orang yang cinta, itu pasti ada kerinduan. Coba Bapak Ibu bayangin ya, yang sudah pernah pacaran nih. Waktu Anda pacaran, ketika Anda pacaran, ya, Anda kan selalu rindu kan? Bangun tidur rindu. Aduh, pacarku lagi apa ya? Doiku lagi apa ya? Sudah makan belum ya? Anda pasti telepon. Bila perlu video call. Anda sekarang di mana? Kamu ngerjain apa? Lagi apa? Ya. Kalau nggak dengar suaranya, bingung. Wah, kemana ini? Hilang kemana? Apalagi kalau cemburuan. Aduh, cari terus. Di mana? Ada di mana? Ya, takut hilang. Dicari terus. Nah, saudara, tahukah Anda? Tuhan itu juga mau Anda mengasihi dia. Anda cinta dia. Setiap saat mencari Tuhan, setiap saat ngobrol sama Tuhan, setiap saat memperhatikan Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Adakah engkau tetap bersama aku? Ketika Anda terus mencari Tuhan, Tuhan ada terus bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu berkata, aku ada bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau, tidak ada satu detik pun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun, artinya dimanapun engkau berada, Tuhan ada. Engkau tidur, Tuhan ada bersama engkau. Engkau jalan di mall, Tuhan ada bersama engkau. Engkau bekerja, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan engkau kerja apapun dengan penyertaan Tuhan. Dia akan memberikan petunjuk, dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Sehingga engkau mampu, cakap, melakukan tugasmu dengan baik dan benar. Tadi saya bangun pagi ya, masih tidur, ada telepon. Dia berkata, Cilining baru bangun ya? Saya bilang, iya, sudah bangun. Kenapa? Cilining doa aku. Orang utang aku ndak bayar. Ya apa, orang bisa bayar apa ndak? Loh, memangnya Cilining iso doa anu. Ya, Cilining bisa bantu doa. Tapi perkara orangnya bayar ndak bayar, itu adalah doamu. Ketika engkau berdoa. Engkau mengampuni, mengasihi, engkau menyerahkan sama Tuhan. Melalui doamu, Tuhan yang menjamah hati orang itu untuk membayar hutangmu. Untuk mau mengembalikan uang yang dia pinjam kepada engkau. Sama dengan ketika Bapak berkata, kenapa sakitku nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa nggak sembuh-sembuh? Saya mau beritahu, sembuh pasti sembuh. Ketika engkau melekat sama Tuhan. Ketika engkau terus mengandalkan Tuhan. Sambil jaga makanan. Jaga semuanya, juga dijaga. Tapi sambil kita berdoa, kita melekat sama Tuhan. Lalu kita doanya biasa-biasa. Lalu kita mau sembuh, nggak bisa. Kita harus benar-benar melekat sama Tuhan, menyatu sama Tuhan, kita masuk ke dalamnya Tuhan, sampai kita benar-benar merasakan di dalam dekapan Tuhan. Orang lagi didekap itu loh, anget. Saudara, nggak percaya praktek, no? Ya kan? Hangat, saudara. Apalagi kalau engkau didekap sama Tuhan, hangat. Transfer kehangatan Tuhan, transfer ke dalam dirimu. Dan ketika Tuhan yang berkuasa itu, kuasanya transfer dalam dirimu. Percayalah, keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Percayalah, kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga. Hari ini, saudara, kita manusia kadang itu masih ada rasa takut, masih ada khawatir.
Ketika saya mendengarkan pesan Tuhan serem-serem kepada saya, ya, ada orang yang mau mengerjain saya, ada orang yang mau mencelakakan saya, ada orang yang membuat saya celaka supaya saya jatuh lagi kepleset dan supaya mati, tidak bangun lagi, ya toh, supaya nggak bisa melayani. Ya memang kadang itu terbersit rasa takut. Aduh, kenapa takut? Saya sudah merasakan jatuh itu sakit. Dan proses kesembuhannya itu memerlukan waktu. Jadi terkadang ada rasa sakit, ada takut gitu, khawatir. Tetapi saudara, ketika saya mulai takut, Roh Kudus berkata, anakku kenapa kau takut? Kenapa kau khawatir? Jangan buka celah. Gadaku dan tongkatku menyertai engkau. Saudara, ketika saya mendengar Roh Kudus berkata begitu, lega rasanya. Tapi saya jaga. Bukan lalu saya asal-asalan, enggak. Saya jaga. Kan saya tahu, saya akan dibuat jatuh. Jadi sepanjang saya jalan, saya terus berbahasa roh. Saya berbahasa roh, saya mulai perhatikan, enggak kayak dulu. Jalan kan asal jalan, enggak. Ambil perhatikan jalan, lihat bawah. Ya. Lihat bawah, sekali-sekali lihat atas juga lihat bawah. Supaya enggak kesandung, supaya enggak jatuh. Karena orang mau buat saya jatuh, memang saya ngalami jatuh berkali-kali, sampai tak hitung. Tak hitung, saudara, 7 kali saya jatuh. Saya pikir 7 kali itu berhenti. Ternyata enggak berhenti. Karena Cik Liningnya masih hidup. Dan saya percaya kenapa orang ini begitu antusias untuk membuat saya tidak berdaya, untuk membuat saya tidak bisa hidup, untuk membuat saya tidak bisa melayani lagi. Karena iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Karena iblis selalu ditelanjangi di Zoom kita ini. Semua perbuatan iblis selalu dibuka kedoknya sama Roh Kudus. Dan iblis tidak suka kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Iblis nggak suka pekerjaan di Zoom ini, pekerjaan Roh Kudus yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, yang bisa memberikan petunjuk kepada kita supaya kita sembuh, supaya kita berhasil, supaya kita berkemenangan, apalagi tahun 2026. Tuhan berkata ini adalah tahun kemenanganmu ketika engkau masuk ke pintu gerbang kemuliaan. Hanya orang yang berkemenangan yang bisa masuk ke pintu gerbang kemuliaan. Hanya orang yang sudah lulus proses demi proses dan dia timbul seperti emas murni. Dan ketika engkau sebagai emas murni, engkau akan masuk pintu gerbang kemuliaan. Anda lihat emas murni sekarang mahal harganya. 1 gram saja sudah 2.800.000. Mahal, saudara. Ketika engkau mengalami proses demi proses tanpa protes, ya, dan Anda dibentuk, Anda tampil indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika kau siap, engkau sudah kuat dan gagah perkasa. Tuhan akan bawa engkau melanglang buana ke mancanegara. Karena kalau kita nggak kuat, kita baru dibawa sebentar aja. Baru dibawa aja ke Hong Kong mungkin. Udah kepalanya gede. Dan ketika ada angin, kita jatuh terguling. Ya, tapi kalau engkau kuat dan gagah perkasa, mau dibawa sampai ke China, sampai ke Amerika, engkau tetap rendah hati. Sampai ke pelosok dunia, engkau tetap rendah hati. Tuhan akan promosikan, Tuhan akan angkat tinggikan, dan Tuhan akan percayakan perbenaran surga di dalam hidupmu. Dan ketika perbenaran surga ada dalam hidupmu, hidupmu berubah. Lain daripada yang lain. Dan hidupmu akan luar biasa. Mari Bapak Ibu, hari ini percayalah. Ketika engkau punya iman seperti perwira ini, Tuhan tidak kelihatan aku, Tuhan tidak datang. Tapi aku percaya ketika Tuhan mau, Tuhan akan buka jalan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan buat terobosan-terobosan terjadi. Tuhan buat percepatan terjadi. Tuhan buat berkali lipat ganda terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi jangan kita cuma ngomong dengan iman, tapi kita tidak pernah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa. Anda ingin menikmati pohon uang, digoyang-goyang uangnya jatuh. Naname bibite uang, baru ada pohon uang. Anda menanam biji mangga, Anda mau makan mangga, tinggal ambil, tinggal petik. Anda bisa menikmati mangga di rumahmu. Semua itu berurutan. Kenapa hari ini disampaikan berulang-ulang? Kenapa? Karena
Tahun 2026 Tuhan mau di antara kita semua berkemenangan. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang terlambat. Karena kalau terlambat, tempatnya udah penuh, kita ketinggalan. Ya, apalagi kalau tertinggal, pesawatnya udah terbang, kita ketinggalan. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau saya bisa Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib hari ini, saudara juga bisa Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. 2,5 tahun yang lalu, ya, hampir 3 tahun yang lalu, saya mengalami juga sakit lama, berbaring di tempat tidur sambil Zoom. Dan barusan ini Juni ya, saya juga mengalami sakit, tetapi saya tidak sampai dioperasi sampai hari ini. Karena saya percaya Tuhanku itu ajaib. Hanya Tuhan yang bisa mengoperasi dengan cara dia gratis. Dan saya boleh hari ini tetap tampil, berdiri di hadapan saudara. Dan saya tetap bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Hari ini Anda semua yang mengalami sakit hari ini. Saya nggak tahu sakit apapun dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dari kepala sampai kaki. Ya, dari hati nurani semuanya sampai organ tubuhmu. Yakin dan percaya ketika kau mengandalkan Tuhan, engkau tersungkur di kaki Tuhan, engkau mengetuk hati Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah. Ketika Tuhan buka pintu, ketika Tuhan mengulurkan tangannya menjamah engkau, seketika itu juga sakit penyakit tubuh sembuh total dengan cara Tuhan. Seketika itu juga apapun orang yang akan perbuat kepada engkau, mau dikirim model santet, model apapun. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan engkau, Roh Kudus itu kuasanya luar biasa. Roh Kudus itu kuasanya melebihi segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Kalau yang number one sudah ada dalam hatimu, ada dalam hidupmu, roh kehidupan ada di dalam hidupmu, maka roh iblis tidak bisa menjamah rohmu. Roh iblis tidak bisa mengambil nyawamu tanpa seizin Tuhan. Dan hari ini kalau cuma sakit kecil-kecil aja, cuma sakit luka, sakit apapun organ tubuhmu. Saya pernah sampaikan di mana Tuhan mengirimkan, Tuhan mencurahkan organ-organ tubuh yang baru. Dan hari ini yakin dan percaya apapun sakitmu. Percayalah Tuhan sudah mengirimkan organ baru untuk tubuhmu. Dan sakitmu akan sembuh dengan cara Tuhan. Ya, yang sulit-sulit aja Tuhan bisa sembuhkan kok. Apalagi yang mudah. Sangat mudah bagi Tuhan. Apalagi soal jodoh, aduh sangat mudah sekali bagi Tuhan. Untuk memberikan tulang rusuk yang terbaik buat Anda. Cuma kadang itu yang rewel kita. Ya, Tuhan kasih begini, kau berkata, aduh Tuhan tidak cocok Tuhan. Aku maunya begini Tuhan. Tuhan berkata, kau mau begini. Kau nggak tahu yang kau mau itu banyak durinya. Kalau banyak durinya sakit nanti sepanjang hidup. Tapi Tuhan lebih tahu, Tuhan kasih yang terbaik, yang nggak berduri. Kalau nggak berduri sepanjang hidupmu aman dan nyaman, nggak pernah ketusuk duri. Karena Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kembali. Kalau Anda punya waktu, Anda baca lagi ayat 14-17, di mana Tuhan juga menyembuhkan, keajaiban mujizat terjadi. Tuhan selalu menyembuhkan. Tuhan tidak pernah memberi sakit. Tuhan datang memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkemenangan. Bahkan dia mengorbankan nyawanya demi kita semua. Supaya kita selamat. Saudara, tahukah Anda? Ya, ketika saya mendengar pesan-pesan Tuhan, hati-hati AI, hati-hati Cik Ling. Ya, ketika saya agak takut. Tuhan itu menghibur saya. Ya, Tuhan perlihatkan kepada saya, luar biasa Tuhan itu. Tuhan perlihatkan salib yang disalib. Nah, ketika ada salib, Tuhan Yesus disalib. Tuhan perlihatkan ada naga. Naga merah, naga hijau, naga hitam, naga biru, naga kuning emas. Ya. Naga kuning emas itu adalah dari Tibet. Ya, itu rajanya naga. Tuhan perlihatkan semua kelima naga ini semua masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah di bawah salib Yesus. Artinya, Yesusku tetap luar biasa.
Dengan kematian Yesus, dengan pengorbanan Yesus, sudah mengalahkan semua naga itu. Semua masuk kembali ke dalam tanah, kembali ke bawah. Dan ketika kita mengandalkan Yesus, kita berjalan bersama Yesus, kita tetap berkemenangan. Mari Bapak Ibu, percayalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Nyawanya sebagai ganti nyawa kita untuk kita beroleh keselamatan, kehidupan kekal di surga. Dan darahnya yang tercurah mengaliri kita, itu menyembuhkan segala sakit penyakitmu, apapun. Hari ini kita sudah melihat nyata di Zoom kita, lebih dari 5 orang, mungkin hampir 10 orang, ya, yang sakit kanker, yang mengalami kesembuhan. Dan kalau yang lain kecil-kecil Tuhan sembuhkan, itu luar biasa. Ya, yang besar-besar aja Tuhan sembuhkan. Apalagi hari ini segala sakit penyakitmu. Ketika kau datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang luar biasa, dengan kasih engkau mengasihi Tuhan, dengan kau mencintai Tuhan luar biasa. Kayak engkau waktu cinta mula-mula pertama pacaran, aduh rasanya cinta setengah mati, manis kata orang dunia. Tai aja rasa coklat, iya kan? Karena saking manis sih, ya. Nah, Tuhan mau kita punya hati begitu. Ketika kita punya hati begitu, wah luar biasa, itu menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, Tuhan senang, Tuhan sembuhkan engkau, ya. Dan ketika engkau percaya, saya percaya, Bapak kuas kita akan Tuhan sembuhkan, berjalan lari kembali. Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Saya percaya Bapak Hendrik Wibisono juga akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya, semua yang ada di Zoom ini akan mengalami kesembuhan. Kalau Lina Banjarmasin sudah disembuhkan, Trivena Lindiawati sudah Tuhan sembuhkan, Ibu Rosliana Tuhan sembuhkan, Ade Manohutu Tuhan sembuhkan. Ya, yang udah nggak di sini, Cecilia Adriani juga Tuhan sembuhkan. Banyak yang sudah Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda pun akan mendapat giliran. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu percaya, melekatlah kepada Tuhan dengan giat, dengan semangat. Jangan dengan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa itu prosesnya lama. Sembuh-sembuh tapi makan waktu lama. Tapi kalau engkau berjalan bersama Yesus, engkau semakin cepat, semakin terus memuji menyembah, semakin memberikan yang terbaik buat Tuhan, pujian penyembahanmu. Kalau doanya dulu 5 menit, 10 menit, amin. Paling lama setengah jam, wis geringgingan, ya. Tapi kalau sekarang kau bisa 5 jam, 6 jam. Ajaib, tak jamin. Dalam waktu tidak lama, segala sakit penyakitmu sembuh total. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, ya, percayalah, ketika ada pujian penyembahan di Zoom ini, jangan diem aja, nunggu namanya dipanggil, jangan. Lek nunggu tok, akhirnya ketiduran ngantuk. Karena bosen toh, nunggu belum giliranku sampai ngantuk. Tapi kalau engkau memuji menyembah, engkau tidak akan ngantuk. Tahukah Anda, ketika saya melayani Anda, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, saya ini duduk di sini, ya. Tapi serangan itu datang. Kepala saya ini serat. Orang ngirim serangan, saya tahu. Tapi saya nggak berhenti. Saya terus berjalan bersama Yesus, saya terus berbahasa roh. Saya tahu ketika saya berbahasa roh, Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus sendiri yang mengharik, Roh Kudus yang menghalau itu semua. Kiriman-kiriman itu kembali kepada orangnya. Kenapa saya kadang tutup kamera? Anda lihat Cik Lini kok tutup kamera, bukan tutup. Ya, mungkin pergi kemana, enggak. Saya tetap duduk di sini. Saya tutup kamera, kenapa? Saya berdoa. Saya berbahasa roh, saya lepaskan itu. Saya tolak keluar. Saya usir keluar, kembali kau ke tempatmu. Siapa pengirimmu? Kembali kepada pengirimmu. Dan saya bisa duduk di sini tetap. Saudara, Tuhan mau melatih Anda belajar supaya Anda kuat dan gagah perkasa. Kan nggak lucu di tengah pelayanan lalu saya berhenti. Aduh berhenti ya karena saya dapat serangan. Enggak. Kita dikasih Tuhan roh keberanian. Kita dikasih Tuhan kekuatan. Kita dikasih Tuhan supaya kita cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang.
Dan ketika saya berbicara dengan saudara begini, serat di kepala saya. Tidak cuma di kepala, nanti telinga tuh sakit kayak ditusuk kiri kanan. Nanti perutnya sakit, nanti pinggangnya sakit. Saya bahkan bisa merasakan ada tangan hitam yang cakar itu pinggang saya yang kanan. Nanti pindah cakar lagi pinggang yang ke kiri. Ya, ada aja yang diperbuat orang-orang yang tidak suka. Bahkan mungkin ada orang-orang yang ingin tahu sampai di mana sih kuasa Tuhan itu. Ya, dicoba. Saudara, tetapi sekali lagi, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau saya boleh mengalami semua itu adalah latihan. Untuk supaya apa? Untuk supaya saya semakin kuat dan gagah perkasa. Untuk supaya saya semakin berani, tidak takut bahaya. Dan Anda yang di sub ini, Anda juga dilatih Tuhan, supaya Anda paling enggak hampir seperti saya atau lebih dari saya. Harus lebih kuat dan gagah perkasa. Ya, supaya Anda berkemenangan. Karena perjalanan hidup ini masih panjang. Masih perlu dengan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Kalau enggak kita babak belur. Karena dunia bukan semakin baik, semakin luar biasa, tetapi dunia semakin jahat. Semakin jahat, semakin menuju kesudahannya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita akan terlempar dan kita tidak termasuk orang pilihan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu percayalah, Anda semua yang sakit saat ini, kembali sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, kembali memuji menyembah. Jangan didoain langsung keluar, sayang. Anda sayang, memang doanya gratis. Tetapi sayang, Anda nggak dapat apa-apa. Anda cuma dengar pesan Tuhan aja. Anda nggak tahu cara bagaimana mengatasinya. Anda nggak tahu cara bagaimana menghidupinya. Supaya pesan Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi di dalam hidupmu. Mari, kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya, saya undang Ibu Gembala Febe Nini yang berdoa. Ada? Ibu Gembala Febe Nini. Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah kami dari awal sampai pada pertengahan, dari doa nubuatan yang Tuhan sampaikan, bahkan firman Tuhan yang kami dengar dari awal sampai akhir. Hamba-Mu merasa diberkati. Karena pengalaman hamba-Mu Cik Ningling, juga hamba-Mu pernah mengalami seperti itu. Sungguh ajaib Tuhanku. Dahsyat Engkau tiada duanya dan tidak ada tandingannya. Benar-benar kami meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Saat hidup kami benar di hadapan Engkau. Saat kami mendapatkan perkenanan-Mu, kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, rapakana makaria lama. Ya rapakana ya rama sangkara makuria lama sangkara masuk. Ya rapakana makaria lama sori ya rama sangkara makuria lama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan saat kami serius mendengarkan firman-Mu. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, karena kami menyimak dengan baik. Kami mentelaah firman-Mu sampai pada dasar hati kami. Benar-benar Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun tidak pernah. Engkau selalu setia. Oh Tuhan, baik saat kami suka dan duka. Saat kami dalam kekurangan ataupun dalam kelimpahan. Saat kami dalam kesulitan ataupun kami dalam keadaan bahagia. Engkau tidak pernah tinggalkan dan bahkan Kau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu meneguhkan dan menghibur, menguatkan kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Hidup berkenan. Oh Tuhan, hidup takut kepada Tuhan.
Karena ikut kepada Tuhan itu tidak boleh main-main. Kami harus serius. Oh Tuhan, karena mata Tuhan melihat saat kami main-main, maka tidak akan terjadi kuasa itu. Saat kami tidak sungguh-sungguh, Tuhan pun tahu. Itulah sebabnya Tuhan, berikan kami menghargai kehadiran-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami. Karena hati kami ini adalah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, penuhi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Kasih setia dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa Engkau tidak pernah, haleluya, mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah, oh haleluya, membiarkan kami dalam keadaan tertekan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau sangat peduli dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah hidup kami, hati kami menjadi milik-Mu sepenuhnya dan seutuhnya. Biarlah Engkau terus kuasa-Mu berdaulat atas kami ya Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini, oh Tuhan, biarlah kami memasang telinga rohani kami, hati kami, mata hati kami diterangi, oh dan terbuka akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah melayani dengan oh Tuhan, dengan sukacita, bahagia, sejahtera, tanpa pamrih, tanpa tujuan-tujuan yang lain, hanya satu, ingin berbagi kebaikan, oh ingin berbagi pelayanan, ingin berbagi berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Maka Tuhan pakai senantiasa kehidupannya, tambahkan hikmat, akal budi, dan karunia-karunia ilahi. Terus menaungi hamba-Mu dengan kuasa otoritas surga. Walaupun ada serangan roh jahat, kuasa kegelapan yang tidak suka, oh kebenaran, yang tidak suka keberhasilan orang lain. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengcover hamba-Mu, sehingga tidak ada satupun yang bisa oh berhasil untuk mengganggu ini Tuhan. Kami percaya, oh kami percaya, kami satukan hati semua kegelapan roh-roh jahat. Oh Tuhan, roh-roh iri hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat itu menghancurkan niat jahat mereka. Supaya, oh Tuhan, mereka bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Hidup takut kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka atas mereka. Jangan sampai mereka terhukum oleh karena perbuatan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan tolong. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan keluarga, anak cucu mantunya. Berkati pelayanannya, baik baksos yang masih terus berlangsung sampai hari-hari ini Tuhan. Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu sesuai dengan kebutuhan hamba-Mu untuk oh Tuhan melengkapi dalam pelayanan dan ibadahnya. Tuhan, Engkau mau tolong, oh Tuhan, berkati pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya sampai keluar kota, bahkan berkati ibadah onsite. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberikan ekstra kekuatan kesehatan hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, supaya hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, hamba-hamba Tuhan yang setia mendukung sampai hari ini Tuhan. Baik Bapak Wilson Pangkai, Bapak Stephen Moses, suami istri. Oh Tuhan, haleluya, kami juga berdoa untuk Ibu Kris Lumampau, Ibu Dorcas, Ibu Ros, oh Ibu Deborah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Bapak Sabto Wibowo, Bapak Dr. Habel Nun. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan lainnya, termasuk oh Tuhan Ibu Tan Cokyo. Tuhan, Engkau pakai kami semuanya sehati untuk mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, di
PD Grace Ministry. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh setia, makin setia meningkatkan iman dan kesetiaan kesungguhannya kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan PD Grace Ministry dalam bentuk apapun Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan, kami bawa dalam doa untuk hamba-Mu, oh Tuhan David, dengan kondisi kesehatannya Tuhan, Engkau segera tahu, haleluya, berkuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, sehingga hamba-Mu David ini boleh sembuh kembali dalam nama Yesus, dilepaskan dari segala sakit penyakit yang dialaminya. Tuhan tolong Sylvia, istrinya. Tuhan tolong anak-anaknya. Tuhan tolong keluarganya, rumah tangganya. Tuhan kami serahkan pekerjaannya. Supaya tidak ada yang terbengkalai. Tetapi semuanya Tuhan akan menghandle. Tuhan semuanya akan mengcover semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau ada pemulihan bersama dengan Tuhan. Terjadi mujizat dan keajaiban. Untuk hamba-Mu Julius Tuhan. Bersama oh Tuhan kedua adik-adiknya, kedua orang tuanya. Tuhan juga memberikan perlindungan dan penyertaan-Mu yang ajaib. Lewat hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai sebagai co-host untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk kami ikut bersama ibadah dalam Zoom Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan kau membalas segala pengabdian dan pengorbanannya dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kondisi sakit. Baik itu penyakitnya terlalu Tuhan serius atau penyakit-penyakit yang lain yang sedang dialami, maka Tuhan patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh kembali, sehat kembali, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan. Berkati masa depan, berkati perkuliahan anak-anak-Mu, sekolahnya, semuanya diberikan hikmat, akal budi, dan kepintaran, keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bisnis anak-anak-Mu Tuhan, supaya selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Baik, kami doakan saudara kami yang ada di luar negeri, di luar pulau, Tuhan di luar kota. Baik mereka jauh di sana, tapi Tuhan tidak pernah jauh dan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu ada setiap saat dan setiap waktu. Tuhan Roh Kudus menjadi penghibur dan kekuatan bagi kami. Karena hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Ibadah pada malam hari ini, Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan melindunginya. Dari amat saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah sebentar akan diselesaikan oleh hamba-Mu Cik Ling, maka Tuhan memberikan ekstra kesehatan dan kekuatan untuk hamba-Mu terus berkarya untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi berkat rohani, berkat ilahi surgawi, yaitu sukacita, kekuatan, kesehatan, haleluya, damai sejahtera. Tuhan, kemenangan terjadi dalam kehidupan kami, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan jamin bagi kami setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, menerima janji Bapa dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ci Tuhan Cik Ling. Tuhan menyertai selalu Cik. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan keamanan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Doa yang sama buat Cik Ling ya Cik. Sehat, kekuatan, perlindungan. Tuhan berkati. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati Ibu Gembala. Mungkin ada
di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada Ibu Gembala Grace Lumampau. Shalom, Ya, puji Tuhan. Di tengah kita ada sesosok yang bercahaya dan memperhatikan semua dari awal Zoom dimulai, sehingga setiap anak-anaknya yang sudah didoakan, Tuhan minta supaya lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan jangan sampai padamkan roh. Sebab ada beberapa di antaranya, mereka sepertinya sulit untuk mengobarkan api, sebab ada beban-beban yang begitu berat menindih dari belakang. Dan mereka tertunduk, bukan tunduk berdoa menyembah, tapi tunduk melihat kepada bumi ini, atau memandang ke tanah. Jadi Tuhan mau supaya angkat muka, angkat wajah, dan pandang Tuhan dengan gelora, kerinduan yang begitu indah. Tuhan tunjukkan supaya punya roh yang menyala-nyala. Ada api yang tidak akan terpadamkan. Itu maunya Tuhan. Bagi yang belum mengobarkan apinya, Tuhan minta supaya segera dikobarkan. Karena itu akan menopang kita-kita ini untuk lebih mengenal pribadi Yesus dengan segenap hati. Sesudah itu, di saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan minta supaya semua peduli karena firman Allah adalah Allah sendiri. Dan di saat Tuhan menolong orang-orang sakit disembuhkan dalam segala hal, pokok doa Tuhan tolong. Upayakan supaya kenal Yesus bukan hanya dari kesaksian orang lain, tapi dari pribadi kita masing-masing. Kenali Yesus, maka Dia yang terbesar, kuasanya yang sangat dahsyat yang akan memulihkan segala aspek kehidupan. Baik itu kesehatan rohani, kesehatan tubuh jasmani, dan semua apapun yang menjadi tuntutan kebutuhan hidup. Tuhan katakan carilah kerajaannya lebih dulu, maka sekaliannya Tuhan akan tambahkan. Ada curah hujan yang begitu deras, tetapi banyak yang tidak merasakan curahan hujan itu. Tuhan beritahu bahwa firman dan Roh Kudus itu luar biasa, akan memenuhi hidup kita dan akan membuat kita penuh semangat. Bukannya kena hujan lalu kedinginan, tidak. Tapi ini kan membersihkan segala sangat-sangat dosa dan hal-hal yang tidak berguna. Dilibatkan saja firman dan Roh Kudus, itu merupakan curah hujan yang membersihkan dan menghanyutkan semua sampah-sampah yang ada di dalam hidup kita atau dosa-dosa. Terakhir saya diperlihatkan sesosok yang bercahaya, tapi berubah menjadi sesosok yang disalibkan, dan begitu darahnya begitu segar mengucur dari kepala dan tangan, kaki, lambung. Tuhan katakan itulah darahku yang suci, yang siap menyucikan semua umatku, semua umat. Jadi tetaplah di dalam kasih-Nya dan doakan orang lain, membagi kasih bagi semua orang, karena Tuhan tidak pernah membatasi. Yang sudah percaya atau yang belum akan menjadi percaya melalui teladan dari orang-orang yang sudah percaya. Jadi Tuhan tidak pernah menghalangi apa yang kita lakukan untuk sesama. Dia juga siap membela dan memberkati setiap orang yang penuh kasih, mengalir kasih bagi sesamanya. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua, yang sudah dijabarkan artinya semua, ya. Sesosok jubah putih hadir di tengah kita, artinya Yesus ada di dalam Zoom kita dari awal sampai saat ini, ya. Jadi jangan sia-siakan kehadiran Yesus, tetapi kita mau sungguh-sungguh percayalah kalau Yesus hadir. Anda datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segala sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas semua pesan yang sudah disampaikan, pelayanannya, doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Puji Tuhan, sama-sama kita dipelihara, diberkati Tuhan ya, sesuai dengan janji Amin. kasih-Nya. Tuhan Yesus Ya, memberkati Ibu, memberkati semuanya. Amin. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ini saya mau bersaksi. Ya, sebentar. Ada yang nubuatan, ada lagi? Anastasia mungkin? Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, silakan yang mau bersaksi. Ya, Siapa saya tadi? Jelinding. Tak foto ya. Poping. Ya, Bobing silakan. Nah, betul ya, memang kalau sungguh-sungguh punya iman ya, kepercayaan, kita memuji dan yang benar ya, bukan untuk berdoa aja, memuji kebesaran Tuhan Yesus ya. Itu saya mengalami untuk suami saya kan ke dokter periksa penyakit dalam, ternyata dokter di BPJS itu bilang ginjalnya kena. Kaget suami saya. Terus ternyata saya bilang jangan takut, Tuhan Yesus ya pasti menyembuhkan. Kamu pasti berdoa tiap malam dan juga memuji. Saya tidak bisa, saya yang memuji. Ternyata memang ya Tuhan itu tidak segan-segan ya. Luar biasa. Dalam sebulan disuruh kembali lagi dilihat. Padahal obatnya banyak dikasih sama dokternya untuk minum buat ginjal. Tapi suami saya nggak mau minum. Saya bilang, kamu nggak minum nggak apa-apa. Yang penting berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan. Dikasih ginjal yang baru dan tidak sampai kena. Itu hampir ya. Dokter sampai bilang kaget hampir. Ternyata sebulan datang suami saya itu dicek sama dokternya bilang kaget loh. Ginjalmu sekarang bagus. Luar biasa. Puji Tuhan. Loh, itu obatnya dihabisin. Tapi suami saya enggak berani ngomong enggak diminum. Ya bohong sedikit ya. Memang suami saya bilang saya ini bohong sedikit. Enggak apa-apa bohong sedikit. Tuhan itu pasti menyembuhkan kamu. Terus ternyata dokternya heran. Loh, kenapa? Terus saya mau ikut enggak bisa. Saya kan kerja. Nah, ini suami saya bilang ternyata diproses sampai hingga sekarang ternyata itu ginjalnya sudah bagus, dilihat lagi untuk levernya. Aduh, suami saya bilang waduh, kenapa ya saya kok kena lever gitu. Jangan takut, Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Nanti saya doakan, saya bilang gitu, memuji Tuhan terus. Ternyata saya memang ya banyak godaan ya, doa tak bisa, selalu doa itu ngantuk jelingling. Nah, saya hanya bisanya memuji kebesaran sama Tuhan Yesus itu. Saya bilang Tuhan, saya hilangkan yang menggoda saya. Kalau saya setiap doa selalu ngantuk, saya memuji aja Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Ini Tuhan saya keadaan suami saya kok berubah lagi, habis ginjal sekarang lever. Ternyata Tuhannya itu tidak segan-segan ya, memang baik luar biasa ya. Ternyata dikasih obat itu lebih banyak. Tanya anak saya, papanya bilang ini apa kasih obat gini. Dilihat obatnya ini ya memang untuk lever Pak, tapi saya nggak mau minum katanya suami saya. Dia kan takut. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah minum, buang aja. Pasti Tuhan menyembuhkan. Saya bilang gitu. Pasti Tuhan memberi lever yang bagus. Saya bilang. Ternyata puji Tuhan ya sebulan lagi datang dokternya heran. Tanya lagi, loh kamu ginjal bagus, lever bagus. Kamu minumnya apa? Nggak minumnya apa-apa. Terus obatnya enggak diminum. Loh dia kebacut ngomong sama dokternya. Enggak diminum obatnya. Lu marah dokternya. Lu kenapa? Tapi enggak apa-apa. Kalau enggak diminum enggak apa-apa. Itu obat itu dikembalikan kasih no orang lain. Terus ternyata memang Tuhan itu baik ya. Dokternya sampai heran sekali. Semuanya bersih total. Ginjal maupun lever. Tidak ada apapun. Juga darah tinggi pun normal semuanya. Ya nggak apa-apa ya. Tuhan saya ini berterima kasih. Walaupun penyakit suami saya semuanya. Ternyata memang saya ya dikabari suami saya
deg-degan ya. Saya tapi pertama takut. Ternyata saya memuji dan berdoa itu sama Tuhan itu rasanya tenang. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bingung Tuhan. Tapi saya lihat itu saudara suami saya sudah meninggal 3 orang. Nah ini saya bilang, Tuhan, jangan jangan sampai suami saya cabut nyawa suami saya. Saya bilang, berilah dia umur panjang dan ginjalnya berilah dia bagus. Semuanya lever pun bagus, saya bilang gitu. Saya ini enggak bingung, tenang aja Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Saya yang minta ampun Tuhan. Saya bilang gitu. Ternyata ya, saya semuanya obat itu gak diminum sama sekali sampai hingga sekarang ini. Itu kesaksian saya, Celingling. Memang ya, kita ini memuji kebesaran seperti tadi nyanyi bilurnya. Itu saya buat untuk suami saya doa terus memuji kebesaran luar biasa ini. Ini kesaksian saya, Celingling. Memang ya, yang di Zoom ini ya, tidak segan-segan. Walaupun saya ini tidak entos, katanya orang Jawa itu tidak entos doa, tapi saya tiap malam mendoakan Celingling juga. Banyak serangan-serangan itu memang saya dalam mimpi pun aja saya dilihatkan Celingling banyak serangan itu. Ada yang nggak terima itu. Saya doa banyak yang mendukung doa sama Celingling semuanya. Jadi tidak sampai terjadi apapun. Yang serangan itu singkir semuanya. Itu ya kesaksian saya, Celingling. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Terima kasih kesaksiannya Tan Pobing. Maju terus, semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pobing dan suami sekeluarga dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, sama-sama Celingling juga pada umur sehat selalu. Amin, amin. Ya, terima kasih doanya. Mungkin ada Ibu Elita Sari Darmawan yang mau bersaksi. Ibu Elita Sari Darmawan, ada? Silakan. Shalom, shalom semua. Terima kasih ya, saya selalu dikasih tempat untuk bersaksi di tempat ini. Saya puji Tuhan, karena saya takut ya, kalau nggak bersaksi, saya nggak memuliakan nama Tuhan. Karena saya di renungan itu pada hari Jumat, tanggal 23 Januari itu, di renungan yang saya baca, itu ini ada tertulis berbunyi ya, mengatakan tidakkah kisah ini mendorong kita untuk memulai bersaksi pada orang lain bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kesaksian kita tentang Yesus, Sang Juru Selamat kepada orang lain akan membawa dampak besar. Puji Tuhan, terima kasih buat Dik Lingling dan semua yang sudah memberikan tempat ini untuk saya bersaksi. Gini ya, tanggal hari Kamis kemarin itu sebetulnya saya mau bersaksi tapi kan nggak ada apa itu khotbah apa ya firman Tuhan ya, jadi saya tunda, hari ini baru saya bersaksi. Hari Kamis itu mobil saya waktu berhenti lampu merah di Jalan Gubeng itu ya, murah-murah keluar bunyi langsung asapnya luar biasa dari kap mobil. Aduh, saya tuh ngejar takutnya luar biasa ya. Saya setiap mau pergi itu kan selalu berdoa. Jadi benar-benar Tuhan Yesus tuh melindungi saya. Kalau bukan karena Tuhan, waduh nggak tahu ya. Orang-orang yang di sekitar saya waktu saya berhenti di lampu merah tuh sampai mereka pada ketakutan. Jadi mereka tuh pada takut sampai teriak-teriak tuh orang yang di sebelah kanan, yang di seberang itu. Cepat keluar, cepat keluar. Udah saya keluar cepat, ada barang apa yang cepat bawa keluar. Waduh, saya gopo nggak karu-karuan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh melindungi saya. Jadi asapnya tuh luar biasa, tapi langsung saya matikan itu mesin mobil itu, saya matikan langsung. Aduh Tuhan, ini mobil berkat ya. Puji Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, anak dan menantu saya ikut som di sini ya. Tuhan Sono, Vero, itu yang memberikan saya mobil ini berkat dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang gerakkan juga nggak mungkin ya. Hati manusia, hati anak pun siapapun kalau bukan Tuhan yang gerakkan tuh nggak akan terjadi. Punya rotasi itu nggak mungkin. Udah gitu saya sampai ini Tuhan. Saya sampai mau telepon itu saya nggak bisa megang telepon itu. Gemetar sekali rasanya kayak
aduh namanya orang panik ya kan, itu kan mendadak. Udah gitu terus saya puji Tuhannya ya, hubungan saya sama suami sudah mulai banyak pemulihan dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan juga nggak mungkin ya. Yang dari yang keras banget itu bisa Tuhan lembutkan. Saya percaya saya nggak dipermalukan, tuh janjinya Tuhan. Terus saya nggak punya kenalan bengkel. Saya nggak, ya Pak, anak menantu saya juga kan sibuk. Anak saya lagi mengandung ini kan otomatis menantu saya juga nggak mungkin loh ya bisa nolongin saya. Anak saya juga nggak mungkin bisa lah yang semua. Terus kalau saya telepon waktu itu, waktu masih parah-parahnya, nggak mungkin suami saya juga mau nolongin saya, itu nggak mungkin. Ya semua itu dari Tuhan. Terus kemarin itu saya sampai mau telepon tuh nggak bisa. Dan saya mau buka handphone saya sendiri nggak bisa karena takut. Akhirnya saya voice note itu saya kasih tahu kalau saya ngalamin kejadian ini. Langsung dia cepet-cepet hubungi saya, tanya saya di mana, dan dia cepat saya tapi ditolongin orang untuk dipinggirkan ya, jadi dibantu didorongkan mobil saya. Saya percaya tuh itu karena tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terus kemarin tuh saya diingatkan lagi lewat Instagram tuh ada mobil di Gresik ya, mobil BMW itu terbakar. Waduh Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur, terima kasih. Saya dihindarkan dari arah bahaya ini ya, dihindarkan dari maut ini. Saya nggak tahu. Kalau kejadian jangan sampai ya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sampai terbakar, aku gimana? Itu mobil berkat dari Tuhan lewat anak saya. Terus saya pakai kendaraan apa? Terima kasih sama Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk kesaksian ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, bukan Tuhan yang nolong, bisa terbakar. Benar-benar terbakar karena asapnya itu sudah luar biasa dari kap mobil itu nemen. Dan Tuhan itu menolong sampai saya bisa nyalakan lagi sampai ke rumah, dan mobil itu dibawa bengkel sama suami saya, jadi dibetulkan itu ternyata AC-nya yang pipanya yang rusak, terus ada kebocoran atau gimana itu nggak tahu, tapi karena kemurahan Tuhan jadi saya juga nggak keluar uang sepeser pun, jadi suami saya yang bayar itu semua karena kemurahan Tuhan, baik lewat doa hambanya melalui Cik Lingling. Nubuatan Tuhan tuh benar-benar saya mengalami luar biasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati semua yang ada di Zoom ini, terutama Cik Lingling. Kita saling menguatkan di dalam doa, saling mendukung dalam doa. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Puji Ya, Tuhan. terima kasih Elita Sari Darmawan atas kesaksiannya yang luar biasa. Tetap bersyukur, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan luputkan dari malapetaka dan mara bahaya, ya. Karena Tuhan lihat Ibu Elita Sari selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Elita Sari Darmawan dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mendapat pesan Tuhan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Shalom, Jangan ada Mai. yang ya. Ibu Lindiawati. Ya, di Efesus 5 ayat 16 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Dan juga di Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita itu masih diberi kesempatan untuk hidup, kita harus pergunakan waktu sebaik-baiknya saja, karena kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Kita haruslah menjadi 5 gadis bijaksana yang selalu menyiapkan api kita dan minyak ya. Maksudnya api Roh Kudus dan minyak itu Roh Kudus dengan cara apa? Kalau kita mengisi minyak dengan cara memuji dan menyembah Tuhan itu yang Tuhan katakan, supaya kita itu
Kalau seumpamanya kita dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, kita sudah siap karena usia manusia itu tidak ada yang tahu ya kapan Tuhan datang, kita nggak tahu. Tetapi baiklah kita itu menyiapkan diri kita ya, eh ber mempersembahkan tubuh jiwa kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, karena Tuhan itu pasti datang ya yang kedua kalinya. Tapi kita nggak tahu apakah kita dipanggil secara personal atau rapture ya, kita nggak tahu. Tetapi marilah kita sama-sama ya memuji menyembah Tuhan, hanya mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu saja yang Tuhan suruh kita ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga saya mau kesaksian, saya mengucap syukur pada Tuhan, karena saya sampai hari ini bisa hidup. Terima kasih Tuhan. Dan juga terima kasih keajaiban Tuhan itu luar biasa ya. Semakin hari itu saya merasakan ada sel-sel yang baru yang Tuhan berikan pada tubuh kita. Jadi saya lakukan bagian saya ya berlatih dan juga mengucap syukur ya, dan juga saya harus percaya bahwa itu apa yang saya doakan, Aileen doakan itu pasti terjadi dan harus terjadi, dan juga telah terjadi itu pasti saya percayai. Dan saya percaya tahun 2026 ini pasti Tuhan memberikan saya kesembuhan secara ilahi ya. Apa yang tidak mungkin bagi saya, tidak mungkin bagi dokter, itu Tuhan sanggup melakukan itu. Terima kasih Tuhan semuanya. Dan saya percaya Tuhanku luar biasa. Tuhan itu melebihi apa yang tak pernah aku pikirkan, tidak pernah saya lihat dengan mata, tidak pernah dengar dengan telinga saya, dan tidak pernah timbul dalam hati saya. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, puji Tuhan, Ibu Trivena Lindawati, atas kesaksiannya, semuanya juga yang disampaikan, firman Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Trivena Lindawati. Saya mau kesaksian lagi. Dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat inilah Ibu Trivena Lindawati yang sekarang bisa berbicara dengan lancar. Ya, Tuhan sudah sembuhkan, tinggal sekarang berjalannya dengan lancar. Ya, kita semua bantu doa supaya Ibu Lindawati benar-benar pulih seperti sedia kala. Tuhan memberkati. Ya, silakan. Siapa nih Ibu Lani Francisca? Ya, di Tuhan, di Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa di sini saya mau saksikan ya, bahwa yang selama ini yang saya doakan, terutama tentang penyakit kanker ya, kanker payudara ya. Yang dulu saudara tahu bahwa itu sangat gawat, dan ini merupakan tahun kedua bagi saya check up lagi ya, tahun kedua. Sampai CT scan, lalu sampai saya dibiopsi, dan dibiopsi itu lucu, dokter wis mai dibiopsi ya. Katanya dokter, lu kok belum kelihatan ya? Bulan nih nganu lagi, dibiopsi lagi gitu. Aduh, tak pikir ngapain kok dianu lagi ya, baik itu ditusuk lagi ya. Baik itu kok belum kelihatan ya. Lalu tak tanya, lu kelihatan apa nih dok? Tak bilang gitu. Itu, Bu, kok penyakitnya kok nggak kelihatan, dia bilang gitu.
Lho wong wis sembuh kok kelihatan apanya tak ngono. Nah, lalu dia mau ditusuk lagi itu biopsinya sampai 3 kali ya. Baik itu, "Loh dok kok gak 5 kali pisan dok?" Diganepno tak bilang gitu. Baik itu dokter bilang, "Ini kok saya lihat itu cuma ada lemaknya aja. Saya lihat cuma lemak. Kok enggak ada itu ya kankernya atau apa tumor atau apa?" Dia bilang gitu. Loh, Tuhan Yesus itu sudah nyembuhno saya dok. Saya enggak pakai dioperasi loh dok, tak bilang gitu. Enggak pakai di kemo juga. Saya cuma diradiasi aja, cuma disinar 25 kali. Dan itu semua saya percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus itu telah menyembuhkan saya. Dan apa Efesus 3 ayat 20 tadi katakan, apa yang saya doakan dan saya pikirkan itu Tuhan melakukannya itu jauh dari yang saya pikirkan. Saya sampai mikir, orang sakit kanker ini kok gampang ya. Saya sampai manusia mikir kayak gitu kok gampang. Tapi itu semua ya benar tadi khotbahnya bahwa kalau kita sakit yo, kita doanya itu harus ditambah, nggak bisa 3 kali atau saknyuk ya, iya. Tapi harus ditambah memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Kadang-kala saya sempat dulu berpikir kok doanya tuh kok bagus-bagus gitu tentang saya. Tapi kenyataannya kok sampai dokter memvonis saya kena cancer itu ya. Tapi saya percaya Yohanes 11 ayat 4 katakan bahwa penyakit yang saya alami bukan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang saya pegang ya saudara ya. Bahwa hari-hari ini waktu di CT scan, saya mau tambah, waktu CT scan itu saya sempat kena ventilator. Kayak dulu kok ventilator, waduh ini kok masalah lagi kayak satu. Tapi di situ saya belajar nggak ngomel, nggak ngutu ya. Belajar saya ini ya. Baik itu, tapi dari saya belajar supaya saya tetap bersyukur ya. Dan dalam waktu nggak lama, saudara, saya diperiksa SGOT sama SGPT, livernya itu. Dan Tuhan itu bisa membuat ventilator itu jadi normal, AI. Nggak ada ventilator lagi, baik itu kolesterol juga normal, ya itu tadi. Ya jaga makan juga, lalu jaga hati ya, Amsal 4 ayat 23. Kita menjaga hati kita dari segala kewaspadaan karena disitulah terpanjang kehidupan. Saya harus jaga hati, nggak oleh mangkel, oleh jengkel, kepahitan. Tapi tetap itu terus menyerang saya. Jengkel apa kepahitan itu terus Tuhan uji saya lewat itu supaya apa? Supaya saya ini lulus. Saya enggak lulus saya remedi terus ini. Tapi dari situ saya mengucap syukur ya bahwa merupakan tahun kedua saya kena kanker ya. Ya benar, saya ikut Zoom ini wis mulai tahun corona itu ya, tahun berapa 2000 berapa itu saya masuk di Zoom ini, dan saya terima kasih buat Linding juga banyak-banyak doakan saya waktu saya sakit itu ya, waktu corona dulu ya, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan luar biasa, Ibu Lani Francisca, maju terus, melayani terus, memuji menyembah Tuhan terus, percaya Tuhan yang menyembuhkan, ada rencana Tuhan yang indah, Tuhan juga akan pakai kamu menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lani Francisca dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu, kita dengar lagi kesaksian sakit kanker Tuhan sembuhkan ya. Divonis kena apanya lagi ventilator apa itu sembuh ya. Tan Pobing tadi suaminya juga sembuh ya. Banyak berdoa, banyak Nggak keluar uang loh, Ai. Saya enggak keluar uang banyak, saudara, kena sakit kanker itu. Bahwa Tuhan itu sanggup. Enggak keluar uang banyak saya. Itu yang Tuhan kita ajaib. Sembel mengi saya 80. Nek sing didoake ratusan, Pak. Ya, puji Tuhan. Semangat terus setia melayani Tuhan ya. Nanti Tuhan pakai Sama dikit suaranya.